Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sabirin MAK CP, belajar audit dan akuntansi dari YouTube. Di video kali ini kita akan membahas tentang Islamic Corporate Governance. Sebelum kita melanjutkan video, silakan teman-teman lakukan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Dan untuk teman-teman ataupun Anda yang membutuhkan jasa penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel ataupun melalui aplikasi manajer, dapat menghubungi kami di nomor 0856 5416 9903. Baik, kita akan mulai membahas tentang Islamic Corporate Governance. Nah, kalau kita definisikan atau kita terjemahkan bahwa Islamic Corporate Governance itu adalah tata kelola pengelolaan berdasarkan prinsip Islam. Namun, apa sih sebenarnya Corporate Governance itu sendiri? Nah, secara sederhana, Corporate Governance itu adalah bagaimana mengelola sebuah entitas itu dengan baik, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara definisi disimpulkan bahwa sistem untuk corporate governance itu adalah sistem check dan balance antara pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan keyakinan memadai bahwa perusahaan telah menjalankan operasionalnya dengan akuntabilitas yang baik. Tentu tata kelola yang baik ini ditunjukkan untuk stakeholder yang berkepentingan dalam usaha tersebut atau dalam perusahaan tersebut. Nah, faktanya kenapa begitu dibutuhkan good corporate governance ini? Karena ternyata banyak pengelolaan perusahaan itu terjadi fraud. Nah, ini adalah beberapa faktanya. Terjadi fraud atau kecurangan di mana biasanya pihak agent melakukan misinformasi dengan sengaja kepada pihak prinsipal dengan tujuan untuk mempertahankan posisinya. Biasa itu bisa terjadi. Kemudian adanya pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik melanggar standar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada fakta yang selanjutnya, adanya problem pembiayaan karena proses yang tidak sesuai ketentuan. Artinya ada suatu proyek yang tidak bisa didanai karena misalnya kurang efisien dan kurang efektif. Ada lagi yaitu perbedaan pandangan dan pemahaman antara margin, konsep berbagi, dan konsep berbagi risiko. Selanjutnya, nasabah merasa tidak mendapat informasi yang jelas. Nah, ketika laporan keuangan dipublish, seharusnya dengan tata kelola yang baik, sebagai nasabah dalam hal ini atau selaku pengguna laporan keuangan, cukup dengan membaca laporan keuangan itu sudah tidak memunculkan pertanyaan lagi karena semuanya sudah lengkap tercantum dalam laporan keuangan tersebut. Itu kalau perusahaan atau lembaga keuangan telah melakukan tata kelola usaha yang baik. Selain itu, ada juga keluhan bahkan sengketa nasabah yang merasa diperlakukan tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama kalau di lembaga keuangan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, misalnya ada perilaku perhitungan margin yang tidak sesuai. Nah, atau para pelaku di perbankan syariah itu yang memperlakukan perhitungan margin sama dengan perhitungan bunga di konvensional. Itu bisa diakibatkan karena pelaku di lembaga keuangan syariah itu justru kurang memahami konsep dari prinsip syariahnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya bahwa ada penerapan perilaku syariah yang
belum sesuai dengan harapan stakeholder. Nah, dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan, kalau dia di lembaga keuangan syariah, misalnya perbankan, otomatis harapan dari nasabah itu belum tercapai. Misalnya, ada para pekerja atau karyawan yang tidak mampu menjelaskan dengan baik setiap produk yang ada di bank syariah. Kebutuhan akan good governance ini sangat mendesak. Artinya, mau tidak mau, setiap jenis usaha, baik dia keuangan maupun non-keuangan, harus menerapkan prinsip tata kelola GCG ini. Nah, ada 5 prinsip yang harus diterapkan untuk setiap entitas usaha. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat profesional, dan yang kelima kewajaran. Nah, di transparansi ini, lembaga keuangan ataupun entitas itu harus menjamin keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan. Artinya, semua proses dalam mengambil keputusan itu tercantum dalam minimal ketika tidak ada di dalam laporan keuangan, muncul dalam berita online si entitas tersebut. Nah, semacam misalnya konferensi pers, seperti itu. Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah kejelasan fungsi dan tanggung jawab organisasi bank agar pengelolaannya lebih efektif. Yang ketiga adalah yaitu pertanggungjawaban. Ini menyangkut kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip yang sehat. Nah, artinya bank harus mampu menjaga likuiditasnya, misalnya seperti itu. Kemudian profesional. Nah, setiap pelaku di lembaga keuangan syariah atau lembaga entitas lainnya harus memiliki kompetensi atau ditetapkan sesuai dengan kompetensinya. Misalnya kompetensi pendidikannya accounting, maka ditetapkan atau ditempatkan ia di posisi accounting, jangan ditempatkan di posisi yang lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kompetensi pendidikannya, misalnya seperti itu. Kemudian, para pelaku harus mampu bertindak objektif. Nah, artinya tidak ada kepentingan pribadi. Jadi, ketika masuk dan menerapkan prinsip GCG ini, maka yang diutamakan adalah kepentingan stakeholder, bukan kepentingan pribadi. Kemudian, selain itu juga harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Nah, komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah ini harus ditunjukkan juga dengan konsep mau belajar dari setiap misalnya pegawai atau karyawan yang ada di lembaga keuangan syariah. Kemudian yang terakhir adalah kewajaran. Kewajaran ini setiap aktivitas dari lembaga keuangan syariah ataupun entitas lainnya harus menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Misalnya dalam lembaga keuangan syariah, jangan hanya mengutamakan nasabah yang besar-besar saja, sedangkan yang kecil tidak terlalu diperdulikan. Nah, prinsip pelaksanaan GCG tidak menginginkan itu. Prinsip pelaksanaan GCG harus mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Nah, bagaimana dasar hukum GCG dalam bank syariah? Ada Peraturan Bank Indonesia tanggal nomor 11 33/PBI 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan inilah yang melatar belakangi dan menjadi dasar lembaga keuangan syariah atau dalam hal ini bank syariah maupun unit usaha syariah untuk melaksanakan tata kelolanya berdasarkan prinsip GCG. Nah,
Bagaimana corporate governance dalam bank Islam atau dalam bank syariah? Ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah ada yang namanya external regulatory, ada yang namanya internal control system. Di dalamnya ada shareholder, ada external auditor, ada board of director, ada non-executive director, ada audit committee. Nah, yang paling penting dalam tata kelola Islamic governance ini adalah adanya Syariah Supervisor Board atau Dewan Pengawas Syariah atau Syariah Supervisor atau Central Islamic Accounting Standard Board, ada Central Bank Financial Regulator. Nah, ada juga Reporting Standard Syariah Compliance. Nah, ini dimaksudkan agar semua transaksi, akad, kesepakatan itu dalam lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan hukum Islam. Jadi jangan sampai ada transaksi, jangan sampai ada akad atau produk yang justru tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian adanya tadi Syariah Supervisory Board dan Islamic Accounting Standard itu untuk memastikan bahwa semuanya mengacu pada prinsip Islam. Nah, bagaimana pandangan good governance dalam pandangan Islam itu sendiri? Nah, Islam memandang bahwa tanggung jawab terbesar itu bukan pada manusia itu sendiri. Nah, tanggung jawab dalam tata pengelolaan lembaga keuangan syariah ini ataupun entitas lainnya, misalnya unit usaha syariah, bank syariah, BMT, tanggung jawab terbesarnya itu adalah pada God atau pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mengedepankan tanggung jawab yang paling tinggi itu, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam alam bawah sadar kita untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, yaitu hukum dan prinsip Islam. Kemudian dasarnya adalah etik dalam melakukan setiap kegiatan bisnis. Nah, jadi etik yang mendasari kita. Jadi setiap misalnya ketika ingin kita melakukan kecurangan karena base outcome foundation kita adalah etik, maka dengan sendirinya kita akan menolak untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Selanjutnya, compliance to syariah atau patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya dilarang jenis transaksi yang sifatnya spekulasi. Kenapa? Karena spekulasi itu sangat mendekati dengan perjudian. Nah, dalam governance Islam tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Kemudian jika tidak ditemukan aturan-aturan yang ada, maka kita dapat mengacu kepada acuan utamanya yaitu Al-Quran. Misalnya dalam documenting kontrak. Nah, dalam documenting kontrak itu akad misalnya harus dilakukan oleh yang orang kedua belah pihak yang baligh, yang akalnya sehat, tidak gila dan lain-lain. Menghindari akad-akad yang sifatnya gharar atau keraguan-keraguan. Setiap kontrak atau akad itu dilakukan dengan penuh kejujuran. Terus setiap akad dapat dipercaya. Tidak ada yang namanya cheating atau mencuri atau fraud dalam setiap akad-akadnya. Nah, seperti itu. Atau tidak ada niat untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, atau misalnya kita memanfaatkan nih kondisi salah satu pihak yang sedang butuh, jadi kita tekan bagaimana caranya biar kita dapat untung lebih. Nah, padahal bukan seperti itu prinsip syariah itu. Prinsip syariah seharusnya menjamin kedua belah pihak sama-sama untung atau tidak sama-sama rugi gitu. Kemudian prohibition against concealing evidence. Jadi tetap pada dasarnya mengumpulkan
setiap transaksi itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, dalam Islamic Corporate Governance ini sangat bergantung kepada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini wajib dimiliki oleh semua lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun yang non-bank, misalnya BMT atau koperasi unit usaha syariah. Nah, mengapa sih Dewan Pengawas Syariah ini menjadi penting? Nah, tujuan utamanya adalah agar pengelolaan di lembaga keuangan syariah ini compliance to syariah atau patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, karena Dewan Pengawas Syariah ini akan memonitor setiap jenis akad atau produk itu dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis, kemudian mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, karena ini sifatnya lembaga keuangan syariah, maka diharapkan yang menjadi Dewan Pengawas Syariah ini tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mumpuni, tapi juga memiliki pengetahuan terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis yang juga tidak kalah mumpuni. Nah, agar bisa menyesuaikan antara teoritis dan praktik. Nah, terakhir, kenapa sih why corporate governance? Nah, kenapa harus ada tata kelola yang baik itu di lembaga keuangan syariah maupun entitas lainnya? Nah, jawabannya adalah good corporate governance ini atau Islamic corporate governance ini mampu meminimalisir konflik kepentingan antara manajemen, prinsipal, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, dengan ada tata kelola yang baik ini, pengelolaan entitas maupun lembaga keuangan syariah ini akan lebih efektif dan lebih objektif. Jadi karena tidak ada kepentingan yang diutamakan, semuanya untuk kepentingan bersama, terutama mengutamakan kepentingan stakeholder. Selanjutnya, agak mengatur visi dan misi yang akan dicapai oleh perusahaan. Jadi dengan ada tata kelola yang baik ini akan semakin mudah bagi entitas atau lembaga keuangan syariah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Karena kenapa? Karena pengelolaan seluruhnya itu berjalan sesuai dengan koridor. Terakhir yaitu bagaimana caranya untuk mencapai visi maupun misi itu ataupun tujuan, yaitu dengan menyertakan internal control system yang baik, mengacu pada regulatory compliance, memahami mengacu pada accounting dan auditing, kemudian risk management, kemudian kepada pengungkapan informasi, artinya semua informasi diungkapkan, tidak ada informasi-informasi yang menyesatkan. Kemudian syariah compliance, yaitu mengacu kepada kepatuhan syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dan yang terakhir harus mengacu juga kepada social responsibility business, artinya setiap yang kita lakukan, entitas lakukan, lembaga keuangan syariah lakukan, juga harus mengedepankan tanggung jawab bisnis. Demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon untuk ditambahkan di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jika di antara Anda ada yang membutuhkan jasa penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi Microsoft Excel maupun aplikasi Manager, hubungi kami di 0856 5416 9903.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.